welcome home. Salam tangan mereka, amin. Kasih tos kanan kirimu, katakan welcome home. Jesus loves you. And so do I. Hallelujah. Come on. Hanya kau yang memerintah Tuhan. Hanya kau yang bertahta. Oh yes Lord. Come on. Put your hands up. Katakan kau diberikan mahkota. Kau diberikan mahkota. Memerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota. Mencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Come on. Mari yang percaya katakan kau diberikan mahkota. Kau diberikan mahkota. Come on. Memerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota. Cipta dengan oh milikmu Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kehormatan, kejayaan sampai selama-lamanya. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Come on. Yang percaya Yesuslah Tuhan, sorakan amin. Kau diberikan mahkota, memerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota, mencipta dengan firman-Mu. Oh milikmu Tuhan. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan di bumi. Yang percaya katakan Yesuslah. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah. Oh katakan Yesuslah Tuhan. Yesus. Yes Lord. The one and true. The only God. Yesuslah. Oh katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Come on. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Hanya Yesuslah Tuhan. Amin. Katakan kepada tanganmu, tetanggaku. Hanya Yesuslah Tuhan. Satu-satunya sahabat bagimu yang setia, yang percaya katakan. Amin. Come on. Oh katakan bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan segala pujian. Kasih setiamu kekal selamanya. Aku bersyukur dan bermazmur bagimu. Senap hatiku memuji namamu. Katakan Tuhan kau kekuatanku, tak pernah kau tinggalkanku. Hanya kaulah pengharapanku, ku percaya padamu. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanku. Gunung batu dan penebusku, kau Tuhan sahabatku. Come on. Bagimu Tuhan segala puji
demikian kasih setiamu, oh kekal sampai selama-lamanya. Aku bersyukur dan bermazmur bagimu. Katakan dengan segenap hatimu, memuji namamu. Katakan Tuhan kau, Tuhan kau kekuatanku, tak pernah kau tinggalkanku, hanya kaulah pengharapanku. Ku percaya padamu, kau berikan kepadaku perisai keselamatanku, gunung batu dan penebusku, kau Tuhan sahabatku. Katakan Tuhan kau, Tuhan kau kekuatanku, tak pernah kau tinggalkanku, hanya kaulah pengharapanku. Yes Lord, kami percaya, kami berharap 2024. Yes Lord, gunung batu dan penebusku, kau Tuhan sahabatku. Oh, one more time, sing it out. Tuhan kau kekuatanku, tak pernah kau tinggalkanku, hanya kaulah pengharapanku. Ku percaya padamu, kau berikan kepadaku perisai keselamatanku, gunung batu dan penebusku, kau Tuhan sahabat. Kadang gunung batu dan penebusku, kau Tuhan sahabatku. Gunung batu dan penebusku, kau Tuhan sahabatku. Yes Lord, yang percaya Tuhan kekuatannya, bersorak bagi Tuhan. Yes Lord, thank you Lord for being our strength Lord. When we are weak, we are strong. Haleluya. Ada amin saudara? Amin. Kita mau nyanyikan lagu baru, amin. Oh, come on, come on, come on, come on. Are you ready? Are you ready? Hey, come on, come on, come on. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Come on. I'll praise in the valley, praise on the mountain. Yes, Lord. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Yes, Lord. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. Yes. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Yes, Lord. Praise the Lord, oh my soul. Come on. I'll praise when I feel it, and I'll praise when I don't. Yes, Lord. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound, yeah. My praise is the shout that brings Jericho down. So as long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Oh, so we've got to praise
won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? inside. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. All hands up, come up. Praise the Lord. Oh my soul. Oh, come on, praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Oh, sing it out the bridge. Come on. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Hey. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Yes, Lord. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. Come on. Praise the Lord. Oh my soul. Come on, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Oh my Praise the soul. Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Oh, we've got them. Praise the Lord. Oh my soul. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? inside. Oh, I won't be I quiet. won't be quiet. My God is alive. How could Oh, I keep won't be it inside? quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? inside. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Semua tangan di atas, come on. Are you ready? Oh, come on. Okay, repeat after me, come on. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. One more time. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. We praise you in the morning. Praise you in the noontime. Praise you in the evening. Oh, we praise you always. Oh, we praise you always. Oh, we won't be quiet. We won't be quiet, Lord. Yes, Lord. Itu yang kami perlu lakukan, Tuhan. It's just praise you, Lord. Oh, we praise you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you, Lord. You're amazing, you're amazing, you're amazing. Tak seorang pun jua seperti kau, Tuhan. Sebab kau dahsyat dan luar biasa. Dan jiwa kami memuji, menyerukan namamu. We've got to praise you, Lord. 'Cause you're amazing. 'Cause you're amazing. 'Cause you're amazing, God. Jesus. Yes, Lord. You're my everything. Reason I see. You've taken me under your wings, and closer to you I draw near. My life's in your hands,
in your perfect love. My lips shall praise you, adore you, and lifting my heart I will sing. You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing, my heart over, deepest of honor and worship, amazing. Yes, Lord, you're amazing, God. Oh, yes, Lord. You're my everything, reason I see. You've taken me under your wings, and closer to you I draw near. Oh, my life's in your hands, my life's in your hands. My heart beats, my heart in your perfect love, oh God. Oh, my lips shall praise you, my lips shall praise you, adore you. Oh, lifting my heart I will sing. You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing, my heart over, deepest of honor and worship. Say, you're amazing, never changing, never changing. Yes, Lord, always with me, enthroned within my unchangeable, overflowing, unshakable, deepest of honor and worship. Oh, say you're amazing. Never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing. Yes, Lord, my heart over, deepest of honor and worship. Say you're amazing, God. You're amazing, never changing, never changing. Yes, Lord, always with me, enthroned within my soul, overflowing, my heart over, deepest of honor and worship, amazing. You're amazing, God. You're amazing, God. Yes, Lord. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, thank you, Lord. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku
Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Lord. Kiba masuk baba lama hanya Kau. Oh Yesusku, Rama sebore. Hanya Kau Yesus. Kiba masuri ala lama Kiba masubora more. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan. Hanya Kau yang kucinta. Mari Tuhan merumbuslah di atas firman-Mu. Bicara kepada kami kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buka sorga bagi umat-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu turun di atas umat-Mu. Biar hikmat, pengertian diberikan kepada kami. Supaya kami bisa menerapkan firman-Mu yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih. Berbuatlah seperti Engkau hendaki. Terima kasih Bapakku yang di surga. Hanya di dalam nama Yesus kami doa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bilang, lihat sorga, bilang hanya Kau yang kucinta, bukan samping. Hanya Kau yang kucinta. Baru ke samping kau bilang, aku mengasihimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita itu luar biasa. Hari ini kita mau bicara tentang momen penentu dalam hidup kita. Ini ada satu pilihan yang kita harus bikin. Memang ini adalah tahun, the year of the favor of the Lord. Tapi kita harus bikin pilihan. Mau lari bersama Tuhan, mau berhasil, kita harus tahu apa yang kita harus pilih. Sebab itu judulnya momen penentu dalam hidup kita. Dan kita ambil firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 19. Firman Tuhan berkata, ketika Elisa menderita
sakit yang menyebabkan kematian, datanglah Yosas, raja Israel kepadanya dan menangis karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ayat 15 berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Ayat 16 berkatalah kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Wow, luar biasa. Ayat 17, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya berkata Elisa, panahlah. Lalu dipanahkan panahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itu anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Luar biasa. Ayat 18, sesudah itu berkatalah, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatanya Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulnya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepada serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Luar biasa ya. Kalau kita dikasih tahu pukul tanah, kita pukul 1 kali aja, kita menang 1 kali. Sebab itu kalau kamu nyanyi lagunya diruntuhkan, jangan runtuh 1 kali aja. Runtuh sampai habis-habisin. Supaya kemenangan itu diberikan kepada saudara. Amin. So 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 25 berkata, Yohas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yohas, ayah Yohas. 3 kali Yohas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota Israel. Waduh, ini nubuatan udah terjadi nih. So nubuatanmu udah terjadi gak? Belum ya? Tapi nubuatan dunia udah terjadi, gempa bumi terjadi, hujan, badai, banjir semua terjadi. Apapun yang Tuhan katakan akan terjadi. Sebab itu kita harus peka dalam Tuhan. Kita harus dengar apa Tuhan berkata kepada kita. Rencana Tuhan itu indah bagi setiap orang. Tapi dia harus memilih. Ya, pada akhirnya kita tahu Tuhan, firman Tuhan berkata seperti gini. Di Yesaya pasal 1 ayat 19. Ya. Supaya kita baca supaya tahu jelas. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Mau menurut dan mau dengar. Kita bisa baca, kita bisa ya Tuhan, tapi kita tidak melangkah. Tidak, kita nggak ikuti, kita tidak bisa makan hasil baik. Tapi kita harus berbuat yang benar. Amin. Ada waktu-waktu atau momen-momen penentu dalam hidup kita. Saat dimana keputusan harus dibuat. Dan pilih harus diambil. Pilihan harus diambil. Saudaraku, setiap hari kita bikin keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang kita bikin keputusan-keputusan pakai akal budi doang. Sebab itu kita itu harus bersekutu sama Tuhan supaya kita ada pikiran Kristus, supaya keputusan-keputusan yang kita memutuskan itu benar dan amin gitu. Benar ya dan amin gitu. Dalam kehidupan kita. Waktu kita buat keputusan itu seringkali kelihatan sepele. So itu kita, ini gak apa-apa lah ini gini.
dan punya dampak yang kecil. Kita pikir gitu. Di kesempatan lain keputusan-keputusan yang kita buat bisa mengubah jalur hidup kita dan berdampak besar. Saudara tidak tahu keputusan yang sepele yang saudara lihat itu sebenarnya keputusan-keputusan yang bisa membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Sebab itu kita itu harus tahu apa Tuhan rencanakan bagi kita. Untuk mengetahui rencana Tuhan bagi kita, kita harus mendalami dalam firman Tuhan. Kita harus baca. Ya, kita udah ajari gereja untuk baca Mazmur 5 pasal. Kayaknya kebanyakan kayak gitu. Dan Amsal 1 pasal. Tiap hari. Tapi kadang-kadang kita nggak lihat benefitnya langsung. Karena kita lihat, ini hanya disuruh aja. Saudara itu bukan suruhan. Saudara itu anak Allah yang harus tahu apa Tuhan merencanakan bagi saudara. Supaya hidupmu bisa berbahagia. Supaya hidupmu bisa berhasil. Supaya kesenangan Tuhan bisa datang kepada saudara. Tapi keputusan itu betapa penting. Momen-momen itu datang kepada kita, itu keputusan-keputusan yang penting saudaraku. Atau pilihan-pilihan yang penting bagi kita. Soal itu saya berkata, di kesempatan lain, keputusan-keputusan yang kita berbuat bisa mengubah jalur hidup kita. Dan berdampak besar. Tapi keputusan-keputusan kadang-kadang orang-orang bikin keputusan itu bisa berubah jalur hidup yang baik dalam rumah tangga. Karena keputusan yang salah dibikin. Sebab itu kita harus tahu kita punya keputusan itu bukan salah. Bukan dengan lihat dengan kacamata saudara sendiri. Saudara itu harus melihat dengan kacamata Tuhan. Buat rumah tangga, buat keluarga, buat anak, buat hidupmu. Bukan saya coba dulu deh, saya try dulu dah. Baru saya tahu, kalau memang berhasil ya saya tahu Tuhan itu baik. Kalau mentok, baru saya akan berubah. Kalau kita harus try dulu, itu kita nggak ada iman saudaraku. Kalau gitu kita semua pergi try rokok dulu lah. Baru kita tahu bagus atau nggak bagus buat hidup kita. Kan kakek-kakek kita rokok-rokok nggak ada kanker, tapi kita rokok-rokok kanker kena. Karena zaman itu sama zaman sekarang itu berbeda zaman now. So harus kita coba dulu baru kita tahu ini nggak baik, ini nggak gini. Jangan coba-coba. Jangan mau coba ini dulu, mau coba itu dulu. Kadang-kala kita itu kira-kira dan itu pilihan-pilihan itu salah. Jangan, saudaraku. Saya bicara tentang ini tentang Luciano Pavarotti. Pavarotti ya. Pavarotti. Pavarotti itu. Oke, Pavarotti, oke. Kisah mengenai dia ya. Sedikit lah. Dia berkata waktu saya kecil, ayah saya seorang tukang roti. Memang betul. Ya. Memperkenalkan saya pada lagu yang luar biasa. Ayah saya mendorong saya untuk bekerja keras untuk mengembangkan suara saya. Wah, untung bapak dia yang tukang roti ada mimpi buat anak dia. Bapak saya tidak ada mimpi seperti itu buat saya. Ya kalau mimpi kayak gitu juga mungkin siapa tahu aku menjadi Pavarotti. Ya, so beda-beda itu. So ayah saya mendorong saya supaya saya bisa supaya saya kerja keras untuk mengembangkan suara saya. So untuk dia mau latih suara dia harus bekerja keras sekali. Banyak teknik-teknik yang dia harus belajar. Dan investasi waktu banyak sekali untuk mencapai ke satu tempat yang hebat dan luar biasa. So bukan asal nyanyi aja enggak. Tapi benar-benar latih. So anak-anak semua harus belajar latih juga ya. Jangan malas-malas. Mau melayani Tuhan tidak berarti aku punya suara, aku nyanyi aja udah cukup. Tidak bisa.
mau nyanyi aja oke. Tapi kita harus, kalau Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita harus give the best. Apalagi penyanyi-penyanyi ya. WL ya. Atau backup ya. Bukan asal-asal aja, enggak. Aku mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan asal saya bisa nyanyi aja, bukan. Yang jemaat juga harusnya latih juga di shower. Ya, sambil siram, sambil tenggelam, lehernya tutup dengan air, sampai sini ini nyanyi. Kayak gitu. Atau pagi-pagi bangun, ayam berkokok kamu ikut. Latih. Ayam juga latih loh. Tiap hari loh. Sebab itu dia bisa berkokok. Oke, saya lanjutin ini. Agriopola, seorang tenor profesional di kota asal saya, Modena, Italia, menjadi saya sebagai murid. Saya juga mendaftar di pengguruan tinggi sebagai guru. Saat lulus saya bertanya kepada ayah saya, haruskah saya menjadi guru atau penyanyi? Ini pertanyaan-pertanyaan, apakah harus aku menjadi guru atau penyanyi? Saudara mungkin mau jadi pengusaha atau hamba Tuhan, yang mana? Dua-dua bisa nggak? Kayak gitu kan? Luciano, ayah saya menjawab, jika engkau coba duduk di dua kursi, engkau akan jatuh di antara dua kursi. Coba saudaraku berdiri. Coba saudara berdiri. Geser sedikit dan coba saudara duduk di antara dua kursi. Bisa nggak? Bisa jatuh kah? Oh ya silakan duduklah, gak apa-apa. Jangan duduk di antara dua kursi ya. Oke, thank you. Nanti jatuh kita harus doa sembuhan. Oke, saudaraku, dia berkata kamu gak bisa kayak gitu. Dalam kehidupan engkau harus pilih satu kursi. Saya kemudian memilih satu pilihan. Butuh 7 tahun belajar dan kerja keras sebelum saya membuat penampilan profesional pertama saya. Butuh 7 tahun lagi untuk capai opera metropolitan. Waduh, 14 tahun ya semuanya investasi gile. Jadi hamba tahun 3 tahun aja. Ya, tapi 3 tahun itu belajar doang. Prosesnya seumur hidup. Oke, dan sekarang saya pikir apakah itu bekerja menyusun batu bata atau menulis buku, apapun pekerjaan yang kita pilih, kita harus memberikan diri kita sepenuhnya untuk itu. Komitmen. Saudara, komitmen. Itulah kunci. Pilihlah satu kursi. Ini saya kasih tahu sedikit. Saya memilih dasi tadi pagi gitu. Dan itu tidak bikin bumi hancur. Kan dasi kita pilih dasi tidak bikin hancur bumi toh. So saya memilih sepasang kaos kaki yang keren. Ya, yang keren. Dan itu tidak mengubah keadaan apapun. Hanya cantik di kaki. Tetapi saya memilih untuk berada di gereja pagi. Ini, ya pagi ini kan kita ada di gereja tuh. Saudara kalau tidak ada harus bertobat. Tapi oke, sekarang ada, so oke lah pagi inilah, ini sore ini. Mungkin itu mengubah dunia. Amin. Bisa mengubah dunia enggak? Mungkin bisa. Kalau saudara berkomitmen. Tuhan bisa pakai saudara menjadi luar biasa. Ya, saudara bisa ubah dunia ini. Tapi terutama rumah tanggamu diubah. Tetanggamu diubah. Lingkunganmu diubah. Negerimu udah ubah. Luar negeri bisa diubah. Kayak gitu saudaraku. Pakai dasi tidak rubah apa-apa. Tidak ada gempa bumi. So momen menentukan dari pilihan. Momen
yang menentukan dari pilihan. Orang Israel membuat pilihan untuk tidak taat kepada perintah Allah, perintah Tuhan. Hasilnya mereka masuk dalam perangkap musuh. Itu masalahnya saudaraku. Saya kasih ayatnya. Di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah ketuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa Tuhan kita. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengar firmanku, mengapa kamu berbuat demikian? Saudaraku, hal-hal ini semua kita harus taat dengan Tuhan. Kita nggak bisa pegang umpamanya pegang yuk dan ke gereja, nggak bisa. Tapi kalau kita berbuat itu, kita melanggar dengan hukum Tuhan. Ya, oke. Lanjut lagi. Aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ayat 4. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tetap itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Saudaraku, jangan lupa. Ini orang Israel membuat pilihan untuk melanggar sama Tuhan. Kadang-kala kita bikin pilihan yang melanggar sama Tuhan juga. Dan semua keputusan-keputusan ada konsekuensi, saudaraku. Sebab itu kita harus sadar cepat. Hari ini kita ada Yesus, kita harus sadar kita bisa kembali kepada Tuhan dengan minta Dia pengampunan, dengan Dia bisa menyucikan kita dengan darah Dia. Supaya kesempatan diberikan kepada kita lagi. Tapi ini mereka berbuat gini. Musa dan yang berikut, Musa memukul batu 2 kali kah? Saudara udah tahu kan? Dan tindakannya menentukan masa depan dia. Tuhan bilang pukul batu. Dia pukul 2 kali. Dia sikat 2 kali. Dia mau kasih lihat Tuhan dia berkuasa juga. Mungkin ya. Tapi akibatnya masa depannya terjadi apa? Ini masalah terjadi. Musa pada akhirnya tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu masalahnya. Tuhan rencana untuk dia bisa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan udah bawa dia pergi. Tapi waktu dia bawa masyarakat, waktu dia bawa umatnya, waktu dia bawa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel mau masuk ke tanah janjian. Di situ ujian terjadi. Pukullah 2 kali batunya. Tetap Tuhan berbuat mujizat, tapi Tuhan berkata kamu gak masuk. Maukah kau kayak gitu? Kita semua masuk kecuali kamu? Jangan kan? Jangan saudara tinggalan juga ya. Bilangan pasal 20 ayat 11 dan 12. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarnya banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Pasal 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Waduh, jangan sampai itu terjadi sama keluarga kita. Jangan sampai itu terjadi sama gereja kita. Apalagi dengan dirimu. Kita punya keputusan itu betapa penting saudaraku. Aku tahu kadang-kala itu kita itu kayaknya terjepit. Mau terjepit atau dijepit. Tetap
kita harus taat sama Tuhan. Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi di depan kita. Tapi kita itu harus taruh kepercayaan kita dalam Tuhan. Soal itu Tuhan berkata, kamu tidak hormati kekudusanku, kamu tidak hormati aku gitu. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu mencipta kamu. Sebelum engkau ada di kandungan ibumu, Tuhan sudah takdirkan hidupanmu, jalananmu. So saudaraku, kamu bayangin begitu baik Tuhan kita. Berikut saya kasih Yakub mengambil pilihan dan bersikeras ya. Bersikeras untuk bergumul dengan malaikat Tuhan. Berantamlah ya. Sampai ia menerima janji Allah. Di sini kita lihat sisi yang positifnya. Yang dia pilih yang benar. Tadi itu dua itu yang pilih yang salah. Kadang-kala itu kita itu bersikeras itu untuk kebenaran is okay. Kita tunggu janji Allah terjadi. Tuhan dipegang malaikat, tidak mau izinkan malaikat itu lepas. Bayangin manusia bisa berantem sama malaikat. Bayangin, benar masuk akal budi gak? Kalau malaikat kan bisa sentil satu kali kita udah hilang sana kamu. Ya, kuasanya dia lebih besar dari kita, tapi dia pegang kaki, dia pakai, pegang tak mau lepas, disenggol itu sedikit ada jadi lumpuhnya. Tapi tetap dia pegang kan, dia nggak lepas kan, dia nggak dikalahkan tuh. Itu yang beda, luar biasa. Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 28. Kita lihat, ini hari saya kasih saudara untuk semangatin saudara. Di dalam tahun ini saudara bisa akan hadapi kondisi-kondisi dan situasi-situasi kayak gini. Masa-masa, momen-momen untuk saudara itu rasa terjepit tapi harus bikin keputusan yang benar. Pilih yang benar, jangan pilih salah. Kan kadang-kadang orang berkata I have no choice. Saya tidak ada pilihan Pak. Dengan berkata kayak gitu kita sudah pilih tidak taat. Orang berkata, saya nggak mau berpihak. Dia sudah berpihak. So kita itu harus berpilih. Pilih salah satu. Pilih yang benar. Ya, Yakub pilih yang benar. So kita lihat ayat 24 sampai 28. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal pada paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu pelekok ya. Nah, ketika ia bergulat dengan orang itu, wah luar biasa, satu kali sentil ya. Aduh. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jangan meninggalkan tempat itu tanpa Tuhan memberkati saudara. Jangan doa-doa, habis doa buru-buru dan tinggalin tempat itu. Tuhan belum sempat memberkati. Saudara buru-buru, saudara pergi. Tuhan kirim malaikat dia untuk cari saudara. Saudara tidak ada di tempat. Malaikat naik kembali bilang, Tuhan kamu salah alamat kah? Masa Tuhan yang salah alamat? Tuhan bilang kamu bangun dong. Masa aku salah alamat? Tuhan turun, malaikat turun lagi, tidak ada kamu. Ya kamu sudah pergi. Tidak dapat berkat. Jangan gitu saudaraku. Ya, ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahut Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Luar biasa ya, melawan Allah loh. Kata-kata ini itu keren ya. Kayak dia berantem sama Tuhan Allah. Tidak berantem saudaraku.
Kayak orang bergumul sama Tuhan. Pegang. Kan kadang-kadang orang mau jalan dia pegang, tolong. Ah itu. Tuhan kan sentuh aja dia lumpuh dia. Tapi Tuhan lihat hatinya dia. Sesungguhnya. Tuhan ubah nama dia. Supaya menjadi Israel. Diberkatilah engkau. So nama itu membawa satu takdir saudaraku. Yakub itu namanya conniver. Conniver itu apa? Penipu. Tapi Tuhan ubah. Yang lama sudah lewat, yang baru sudah datang. Engkau akan diberkati. Sebab itu waktu kamu baptis jangan cari nama-nama fancy dulu. Doa. Jangan namanya Emmanuel bin Emmanuel. Jangan. Suka ini God with us, saya menjadi God, jangan. Minta Tuhan apa yang baik buat saya. Ya, kebanyakan orang tua itu panggilnya Emmanuel, Ratu, Panggabali atau apa. Saya nggak tahu, tapi kayak gitu-gitulah. So, tapi pikirkan, jangan kasih berat pangkat namanya. Ya, bisa nggak anak itu genapi takdirnya Tuhan. Sebab itu waktu kamu beri nama, kamu harus doa. Tuhan kasih yang baik ya. Nah, itu tambahan aja lah. Definisi dari kelepasan dan kemenangan. Kelepasan artinya saudara dilepaskan dari sesuatu atau saudara menaklukkan tekanan yang sedang dihadapi. Kemenangan artinya saudara menyelesaikan atau sepenuhnya memperoleh kemenangan. Ya, ini antara dua ini. Kelepasan dapat terjadi dengan sangat mudah. Ya. Kalau saudara pulang baca 1 Raja-Raja 18 ya. Bicara tentang Elia dan api yang turun dari sorga. Api Tuhan turun karena doa yang dinaikkan Elia. Israel kemudian dibebaskan dari belenggu penyembahan Baal. Baca 1 Raja-Raja 18. Bagaimana kuasa Tuhan turun dari doa. Habis itu hujan turun kemudian setelah Elia berdoa kembali. Hujan turun menandakan bahwa Allah masih menyertai Israel. Dan menjaga serta menyediakan bagi Israel. Tuhan itu mau melindungi. Kalau saudara seorang pendoa. Kalau saudara seorang takut akan Tuhan. Kalau saudara seorang yang baca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan itu sudah jadi pelindungmu, penjagamu. Tuhan itu penolongmu. Kenapa penghiburmu? Kenapa? Karena waktu saat engkau rasa lelah, letih atau rasa kecewa, Tuhan itu menjadi penghiburmu. Menolong saudara supaya saudara bisa semangat. Kelepasan dapat terjadi melalui cara yang relatif mudah dipahami. Di Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 17 saudara baca. Menceritakan tentang Yohas tadi kita baca kan. Raja Israel dan perjumpaan dengan Elisa Nabi Tuhan. Kelepasan dapat terjadi dengan menangkap simbol-simbol dan arahan yang diberikan. Menembakkan panah keluar dari jendela adalah mudah untuk dipahami. Nabi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, simbol untuk memperlihatkan berkat Tuhan. Tuhan menyertai orang-orang itu. Waktu Tuhan menyertai saudara, Tuhan jamah saudara. Tuhan bersama saudara. Hadiratnya pergi sama saudara. Itu Tuhan bersama saudara.
berkat Tuhan sudah ikuti sama saudara. Jangan hilangin berkat Tuhan. Kalau saudara udah sungguh-sungguh bersekutu sama Tuhan, jangan kasih apapun memisahkan saudara dari persekutuanmu bersama Tuhan. Jangan kasih hal-hal yang jasmani memisahkan saudara daripada persekutuanmu sama Tuhan. Karena waktu persekutuanmu bertumbuh terus, Tuhan menyertai saudara di dalam setiap langkah-langkahmu. Kemenangan dapat didasarkan pada tindakan iman yang abstrak atau tindakan simbolik. Di 2 Raja-Raja 13, 18 dan 19 ya. Yoas menerima instruksi untuk memukul anak-anak panah ke tanah. Tindakan itu bukan sesuatu yang mudah dipahami oleh Raja Yoas. Karena tidak masuk akal bagi Yoas. Seperti tadi disuruh pukul, kamu gak bilang berapa kali kan? Dia gak tahu bang berapa kali. So dia gak masuk akal, ya 3 kali udah. Tapi kalau kita nyanyi lagu kita tahu runtuh. So apalagi kita nyanyi sini runtuh. Sampai kita runtuhkan semuanya tanah itu. So artinya jangan berhenti sampai disuruh berhenti. Jangan melakukan sesuatu dan udah cukup ya, saya rasa udah cukup ya. Nah, jangan gitu. Jangan rasa, berbuat sampai disuruh berhenti. Sampai Musa berkata, sudah cukup. Jangan bawa harta lagi. Rumah Tuhan udah cukup, udah bangun gitu. Nah, kalau saya belum bilang, terus masukinlah, ya. Sampai saya bilang, udah cukup. Artinya bangunan udah cukup, semua udah cukup. Sekaligus masuklah. Lagi sekali, tindakan itu bukan sesuatu yang mudah dipahami oleh Raja Yoas karena tidak masuk akal bagi Yoas. Kemenangan hanya akan terjadi melalui demonstrasi iman yang aktif dalam Tuhan dan dalam firman-Nya. Tindakan iman tidak selalu mudah dipahami. Kadang-kadang kamu beriman tapi orang itu berkata, buat apa kamu kayak gini? Kadang-kadang kita mau ke Israel, kita beriman ya. Dan kamu bicara, aduh aku beriman. Dan orang itu berkata, kok kamu bicara-bicara kenceng-kenceng buat apa? Mau kasih orang kaya dengar supaya bisa sumbang kepada kamu gitu. Pernah terjadi kayak gitu kok. Tapi kan kalau memang sungguh-sungguh imanmu itu kayak gitu, sungguh-sungguh, ini bukan urusan, saya gak minta siapa-siapa kok. Saya minta sama Tuhan, iman saya dalam Tuhan. Dan kalau Tuhan kirim burung gagak, ya burung gagak dikirim lah ke saya, betul gak? Bukan burung hantu kan? Bisa ikut sama saya? So tindakan iman tidak selalu masuk di akal ya. Nggak selalu dipahami, analisa. Atau ada logikanya, nggak ada iman. Nggak selalu kayak gitu saudaraku. Buat pilihan ada hari ini dan ikut rencana Tuhan. Hari ini bikin pilihan. Tuhan mati-mati hidup-hidup aku ikut Engkau. Kayak gitu. Artinya badai datang di bumi, kamu ikut Tuhan. Bencana datang di bumi, engkau ikut Tuhan. Engkau di PHK ikut Tuhan. Engkau dipromosi tidak mau ikut Tuhan. Sudah kaya, tidak perlu lagi gitu. Itu masalah itu. Ikut Tuhan tetap. Ya. So, lagi sekali. Buat pilihan hari ini dan ikut rencana Tuhan. Terikat sepenuhnya pada jalannya meskipun kelihatannya tidak masuk akal. Ya Tuhan berkata tinggalin segala sesuatu. Tinggalin keluargamu, tinggalin nenek moyangmu, tinggalin opa-opa, oma-oma, kakek-kakek. Bawa dirimu dan seisi rumah tanggamu pergi, keluar. Keluar kemana? Iman gak masuk akal, Abraham tidak tahu. Tapi dia nurut sama Tuhan toh. Kalau dia jumpa sama Tuhan satu kali,
sudah jumpa sama Tuhan, Tuhan bicara sama dia, dia bertindak, dia jalan. Istri tanya, waduh, Mas, mau kemana? Cewek yang mana mau ikut suami yang gak tahu jalannya? Betul gak? Mau bawa saya kemana? Gak mau ikut cewek ini banyakan. Susara juga kayak gitu dong pasti. Kok kita udah nyaman, kita sudah punya ilah-ilah yang kita punya. Tapi kamu suruh tinggalin ini, pergi ikut Tuhan yang kamu dengar dari sorga saja. Bayangin, iman diperlukan, tidak masuk di akal. Dan apalagi suruh jalan aja. Waktu itu dia belum tahu, firman menjadi berita kaki dia, belum tahu dia. Gelap gurita. Dia nggak tahu ada terang yang firman datang untuk buka jalan bagi dia nggak tahu. Dia hanya harus langkah dan di jalan tuh. Dan istrinya ikut dia. Artinya ikut iman dia sama-sama dia ikut jalan gitu. Nggak tahu jalan, ya udahlah kita mati konyol dia nggak apa-apa. Ya jalan. Terjadi bapak sama ibu bangsa-bangsa. Tapi mereka juga tidak lihat itu terjadi bagi mereka, tapi mereka tahu aja. Iman aja. Saudaraku, jangan engkau selalu hitung, tapi tidak ada manfaat yang tidak ada ini. Jangan, iman tidak ada kayak gitu saudaraku. Lihat Bapak Abraham. So kondisi-kondisi yang saudara harus hadapi dan situasi sesuatu yang saudara harus jalanin. Ayolah jalan yang benar. Ya, pilih yang benar. Waktu engkau harus buat pilihan dan engkau tidak melakukannya, untuk tidak memilih itu sendiri sudah merupakan sebuah pilihan yang tadi saya berkata. So when you have to make a choice and don't make it, that in itself is a choice. Amin. Tuhan Yesus memberkati sampai kita maju sama-sama. Amin. God bless you.